Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Wa aqimus sholat. Ini kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran berulang-ulang di surat yang berbeda-beda dan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maknanya dirikanlah sholat. Pengulangan yang Allah tampakkan di dalam Al-Quran bukan tanpa makna, bukan tanpa sebab, tetapi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa perintah sholat ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Perintah sholat merupakan ibadah yang istimewa yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam sejarah, begitu istimewanya perintah sholat ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah SAW untuk naik ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, yang mana kita ingat dengan peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mi'rajnya Rasulullah SAW, misi utamanya adalah menjemput sholat. Selain sebagai bentuk represinya Rasulullah SAW terhadap kekejaman kaum kafir Quraisy pada saat itu, tetapi lebih intinya lagi, Rasulullah SAW dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Tujuan utama adalah menjemput sholat. Ini menandakan bahwa perintah sholat merupakan perintah yang sangat istimewa. Rasul menerima perintah ini di tempat yang sangat istimewa. Berarti jika kita ingin menjadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga sholat kita. Mari kita konsisten dan istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat kita. Bukan hanya tubuh kita mengarah ke kiblat, tetapi bagaimana sholat yang kita laksanakan, sholat yang kita lakukan membekas dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana bentuk orang yang benar-benar menjalankan sholat itu, disebutkan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mereka yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang selalu menyambung komunikasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dalam sehari 5 kali dia berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat pagi menjelang matahari terbit, dia berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan sholat subuh. Apa yang ia minta? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, begitu banyak yang kita minta dalam sholat kita. Kenapa kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Litatma'innul qulub, supaya hati kita menjadi tenang. Sholat bukan untuk Allah. Allah memerintahkan kita menyembah kepadanya, bukan untuknya, tetapi untuk diri kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, kita merasa tenang. Ada masalah, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, kita mengakui kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Dalam artian kita lihat dalam aplikasi kita kehidupan, kalau ada masalah, ngadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mengadu kepada Allah? Supaya hati kita menjadi tenang. Kalau mendapatkan kenikmatan, apa yang kita lakukan? Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Supaya kenikmatan yang kita dapatkan bisa membuat hati kita menjadi tenang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu banyak keistimewaan sholat ini. Selain memang perintah yang begitu istimewa diberikan oleh Allah di tempat yang istimewa, diterima oleh Rasul yang sangat istimewa, selain daripada itu
Salat juga disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk diterimanya seluruh ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kebaikan yang kita lakukan tidak akan ada maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak melaksanakan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah, lam yaqballahu min hasanatihi." Yang artinya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni barang siapa yang meninggalkan dunia ini, wa huwa mudayyi'un lis-shalah, tetapi dalam kehidupannya dia menyia-nyiakan salatnya, dia mengabaikan ibadah salatnya, lam yaqballahu min hasanatihi, Allah tidak akan peduli dengan seluruh kebaikan yang ia lakukan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat hadis ini, mungkin kita akan berpikir, bagaimana jika banyak kebaikan yang saya lakukan tetapi ibadah sholat tidak sebegitu saya perhatikan. Tentu kalau kita lihat di hadis ini, apapun kebaikan yang kita lakukan, apakah sosial kita baik kepada orang lain, apakah sedekah kita sudah begitu banyak, apakah kita sudah menyantun anak yatim, apakah kita sudah berzikir, membaca Al-Quran, beribadah-ibadah yang lain, begitu banyak kebaikan yang kita lakukan. Tetapi jika kita mengabaikan sholat kita, menganggap dan tidak memperhatikan sholat kita, maka seluruh kebaikan itu tidak ada sisi baiknya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang Allah lihat nanti, yang Allah hitung nanti di akhirat kelak, as-shalah. Pada saat kita ingin dihitung atau dihisab nanti di akhirat kelak, Allah lihat bagaimana dengan ibadah sholat kita. Iza salaha salaha kullu, maka semua yang lain akan diperlihatkan oleh Allah dan dipertimbangkan sebagai sebuah kebaikan. Tetapi jika ibadah sholat kita berantakan, ibadah sholat kita tidak begitu kita perhatikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain tidak akan menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita diringankan untuk melaksanakan ibadah sholat. Bukan hanya ibadah sholat yang kita lakukan, tetapi seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, baik mata kita, hati kita, pikiran kita, dan seluruh anggota tubuh kita, apapun yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.